kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Bapak Dr. Solikul Hadi, MAG. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Bayu Tricahya, SE, MSI, selaku sebagai Kaprodi Ekonomi Islam IAIN Kudus, dan DPL Kelompok 128 IAIN Kudus. Yang terhormat kepada Bapak Nurkolis, SE, MSC, selaku dosen STIS Surakarta. Yang terhormat kepada seluruh peserta seminar online. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, saudara-saudari sekalian dapat bergabung bersama pada siang hari ini di rumah masing-masing. Di acara seminar kali ini yang berjudul Budaya Salah Kaprah Riset Kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para peserta agar dapat menyusun riset dengan benar. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah opening speaker yang akan dibuka oleh Bapak Dr. Solikul Hadi, MAG. Mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah opening speaker yang akan dibuka oleh Bapak Dekan FIB, Bapak Dr. Supriyadi, SHMH. Saya ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kepada Noval Tria Adriansah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Dekan FEBI. Kepadanya saya persilahkan. Ya, aku wis bar to. Nutup ya. Sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Pak Dr. Bayu, Pak Supriki mau ya. Pak Nur Halis, SEMC yang saya banggakan, saya hormati. Sebelumnya tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menerimakan berkah rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita pada siang hari ini dapat mengadakan seminar online dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam tentu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dan tentu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Jadi seminar online ini memang menjadi kewajiban daripada peserta KKN. Apalagi tema yang diangkat ini adalah tema-tema yang sangat ilmiah. Tentu tema-tema nanti ini akan sangat dibutuhkan
bagi khususnya pada mahasiswa, nanti ketika setelah nanti mengikuti seminar, ya, nanti saudara akan mendapatkan pencerahan dari para narasumber, khususnya Pak Dr. Bayu dan Pak Nurholis, sehingga harapannya nanti saudara bisa memahami bagaimana penelitian kuantitatif yang sebenarnya. Ya mungkin selama ini kita hanya memperoleh di bangku kuliah. Pak Bayu ini di samping akademisi, beliau itu praktisi, jadi sangat paham betul bagaimana mengimplementasikan daripada penelitian yang kuantitatif. Tentu kami sebagai pengelola fakultas ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kemudian kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mengadakan webinar, seminar, ya, sehingga nanti ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, memberikan pencerahan, ya, setidaknya kepada mahasiswa, ya, karena nanti ini saudara di samping mengikuti KKN ini paling tidak nanti di lokus itu dalam proses ini diskusi nanti bisa muncul ide-ide, bisa muncul kreativitas sehingga bisa harapannya bisa punya ide tentang penulisan skripsi ataupun penelitian, ya. Apalagi di kampus kita nanti itu ada namanya penelitian kolaborasi. Jadi nanti mahasiswa akan dilibatkan oleh para peneliti muda, dosen, ya kan? Itu sebagai peneliti betul di lapangan. Kenapa itu kita libatkan? Karena memang harapannya nanti mahasiswa tidak sekedar mengetahui bagaimana model penelitian itu, tetapi tahu bagaimana prakteknya. Tidak sekedar tahu bagaimana penulisan skripsi, tetapi juga tahu tentang bagaimana menulis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ya. Sehingga narasumbernya memang kalau saya melihat memang sangat punya kompetensi di bidang penelitian kuantitatif. Ya. Untuk itu, saya sebagai dekan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam proses KKNIK, khususnya bagi narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan pada kegiatan ini. Saya kira itu saya tidak memberikan panjang lebar karena nanti biar fokus kepada bagaimana surat itu. Ya. Saya kira itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu adalah diskusi. Sebelum akan saya sampaikan terlebih dahulu, tertib peserta webinar pada seminar online Budaya Salah Kaprah Riset Kuantitatif. Yang pertama yaitu selama acara berlangsung, peserta wajib mematikan kamera dan mikrofon. Yang kedua, peserta diperkenankan menyalakan mikrofon atau kamera hanya ketika moderator atau pembicara mempersilahkan untuk berbicara. Yang ketiga, dalam webinar ini kita bersama-sama saling diskusi dan belajar. Yang keempat, harap tidak menggunakan kata-kata kasar ketika penyampaian pendapat. Yang kelima, etika kesopanan merupakan yang utama. Yang keenam, penyampaian diskusi oleh para pembicara kurang lebih 15 menit. Yang ketujuh, forum diskusi setelah penyampaian oleh narasumber. Yang kedelapan, yaitu ketertiban adalah yang utama juga. Langsung masuk ke diskusi kita. Saya akan membacakan CV dari narasumber yang pertama, yaitu nama Dr. Andes Bayu Tricahya, SEMSI. Tempat tanggal lahir, Surakarta, 21 Maret 1985. Alamat, Jalan Mawar, RT 2, RT 6, RW 17, Ngeringgo, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Pekerjaan, dosen IAIN Kudus.
Education 2017 UMS Surakarta, 2019 UNS Surakarta, 2017 UIN Sumatera Utara Medan. Prestasi yang pertama penghargaan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi 2019. Yang kedua Ageng Perubahan IAIN Kudus 2019 sampai 2024. Yang ketiga menempuh studi doktor tercepat di UIN Surakarta. Yang keempat 20 besar kandidat beasiswa Mizan. Yang kelima penerima beasiswa Doktor Ekonomi Syariah Diktis Kemenak di program Dr. UIN Surakarta. Yang keenam penerima beasiswa ujian CA 2014. Yang ketujuh penerima beasiswa unggulan S2 Dikti di Magister Akuntansi FE UNS. Selanjutnya kepada beliau saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan yang dibacakan oleh saudara moderator. Tapi beberapa mungkin ada ini ya. Saya kebetulan lulus dari UIN Sumatera Utara 2017 yang lalu, S1 di UMS 2007, bukan 2017 gitu. Terus UNS lulus 2009. Demikian. Terus pada kesempatan kali ini saya diminta oleh tim KKN dari IAIN Kudus untuk menjadi narasumber di salah satu program kerja yang mereka agendakan. Salah satunya adalah program kerja yang membahas tentang metodologi terkait dengan riset kuantitatif dan ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas salah kaprah dalam penyusunan riset kuantitatif. Fokusnya sebenarnya pada kesempatan kali ini adalah fokusnya kepada para mahasiswa yang notabene dalam penyusunan skripsi kadang sering ada yang kurang diperhatikan dalam penyusunannya. Nah, di sini kami dengan Pak Nurkolis yang kemungkinan Pak Nurkolis nanti akan dibacakan CV-nya nanti ya ketika beliau sebelum membawakan materinya. Seperti itu. Baiklah, saya akan coba men-share file yang saya miliki sebenarnya basic filenya. Oke, sebenarnya. Jadi di sini nanti saya akan fokusnya ke pendahuluan dan landasan teori. Nah, seperti itu nanti selanjutnya terkait dengan metodologi sampai kesimpulan akan dibahas oleh Pak Nurkolis. Jadi saya membahas dari mulai judul dan sebagainya. Sebenarnya ini saya buka budaya apa? Sebentar, saya minta waktu untuk membuka filenya. Oke. Sudah coba saya buka, bisa terlihat nggih? Atau bisa nggih?
Oke, di sini saya fokusnya adalah mengelaborasi latar belakang dan landasan teori. Sebentar, itu ada yang belum di-mute. Yang pertama, fokusnya adalah judul penelitian ya. Di sini saya memberikan gambaran bahwasanya judul penelitian adalah hal yang paling besar dalam penelitian. Itu adalah apa? Itu adalah pemilihan atau penentuan judul. Nah, judul penelitian ini harus jelas serta menarik dan juga mempermudah pembaca untuk menduga arah dan masalah penelitian. Hal yang diperhatikan dalam pembuatan judul apa? Yang pertama adalah bukan plagiasi atau duplikasi, benar-benar diminati. Kadang ada semacam penelitian yang ada pemberi dananya, yaitu biasanya kita harus mengkaitkan dengan topik yang terkait dengan pemberi dananya. Lah, yang perlu kita cermati bersama, biasanya itu mahasiswa kalau buat judul, itu dia mengutip dari sebuah jurnal, terus cuma diganti tempatnya saja. Jadi itu saya kira perlu perlu pembelajaran, perlu disentuh secara ilmiah agar hal-hal seperti itu agak dikurangi. Terus dalam pemilihan judul kita sebenarnya juga langsung bisa menengok apakah di situ tersedia cukup data dan mudah untuk diperoleh. Dan juga variabel yang diteliti harus jelas. Jadi kadang kita berusaha membuat judul yang extraordinary, keluar dari yang biasanya, tapi ternyata datanya nggak ada lah, itu biasanya yang juga akan merepotkan dari peneliti sendiri. Terus mengacu pada manfaat yang dilakukan. Nah, di sini saya akan berusaha memberikan contoh. Contoh di sini, benar. Misalnya adalah fokusnya ini saya berikan contoh fokusnya ke penelitian Islamic Social Report. Biasanya judul di berbagai literatur atau di berbagai perpustakaan yang ada itu biasanya sangat jamak sekali judulnya itu pengaruh ya itu. Dan lumayan banyak biasanya judulnya itu berbasis antara pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Contohnya misalnya seperti ini, pengaruh aspek corporate governance strength, media exposure, dan karakteristik perusahaan terhadap Islamic Social Report. Ini yang judul yang lazim kita temui, walaupun variabelnya apa saja, tapi biasanya judulnya modelnya, formatnya seperti itu. Sebenarnya dari situ kita bisa buat modification bahwasanya dengan konsep yang sama, isi yang sama, kita bisa membalik bahwasanya variabel dependennya itu ditaruh di awal. Seperti Islamic Social Reporting ditinjau dari aspek governance strength, media exposure, dan karakteristik perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Di sini kita ketahui bahwasanya sebenarnya sama sih isinya, nanti yang dikupas sama, tapi kalau kita agak berikan facial berikan cara mempercantik judul, ternyata mempunyai sense yang berbeda. Di bawahnya lagi seperti yang kita ketahui di jurnal-jurnal internasional itu kadang hanya menyebutkan variabelnya saja untuk diletakkan di judul, seperti Islamic Social Reporting, Corporate Governance Strength, Media Exposure, dan karakteristik perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Tapi kadang ada beberapa dosen yang mempermasalahkan, lah kok kata pengaruhnya nggak ada, padahal kalau kita cermati itu sebenarnya sah-sah saja, tapi itu cukup old school ya, maksudnya kita bolehlah untuk bermodifikasi terkait tentang judul. Oke, next. Kita bicara ke latar belakang, mohon maaf sebentar. Latar belakang di sini latar belakang penjelasan secara teoritisnya adalah bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan konsep penelitian. Berikutnya, latar belakang menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah yang dipilih, dan kepentingan penelitian tersebut. Latar belakang ini sebenarnya harus memunculkan isu. Nah, isu yang kita sering angkat dalam penelitian itu biasanya berupa problem. Tapi sebenarnya tidak hanya problem saja. Selain problem itu ada opportunity, diversifikasi, atau pengungkapan terhadap penemuan teori baru. Tapi terkait dengan teori baru biasanya
itu kelasnya tidak kelas mahasiswa S1 tapi mungkin mahasiswa S3 semacam itu. Itu yang perlu kita cermati. Jadi sebenarnya beberapa kali pengalaman mahasiswa S1 itu ketika ditanya isunya apa gitu, masih kadang yang dipaparkan dari mereka adalah perumusan masalahnya. Jadi mereka tidak peka sebenarnya masalahnya apa sih di sini. Mereka langsung fokus kepada perumusan masalah lah, seperti itu. Di sini saya akan coba memberikan contoh next ya. Sebentar. Di sini bagaimana mencari isu? Bagaimana mencari isu? Ternyata dapat peneliti lakukan dengan banyak membaca jurnal atau monograf atau literatur yang berkaitan dengan isu yang telah ditetapkan, tentunya penentuan topik ini oleh peneliti. Nah, kadang ada beberapa mahasiswa yang bertanya, kenapa sih harus jurnal kok bukan yang lainnya? Nah, di sini kenapa harus jurnal? Karena jurnal yang sudah termuat itu adalah hasil pemikiran dan biasanya sudah direview oleh para pakarnya. Jadi di setiap jurnal itu kan ada reviewernya. Jadi ketika sudah lolos, itu baru bisa terbit jurnal. Bukan lantas kita kirim artikel langsung terbit. Oleh karena jurnal dapat menjadi acuan kita ketika akan melakukan penelitian. Nah, yang perlu dicermati lagi dalam latar belakang, itu kita harus mencari yang namanya gap atau kesenjangan pada penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa mencari riset gap dari riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Lah, salah kaprah dalam latar belakang, kadang beberapa mahasiswa atau peneliti itu di paragraf penghantar di latar belakangnya itu menceritakan ke berbagai arah, tapi kadang tidak runtut dan sering kali terjadi lompatan pembahasan antar paragraf. Bahkan kadang ada yang tidak memahami riset gap itu apa. Lebih mirisnya lagi, kadang mereka tidak mencantumkan referensi jurnal di latar belakangnya. Itu saya kira cukup miris ya, sehingga hal-hal seperti ini perlu disentuhkan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Gunanya untuk mencari jurnal itu untuk apa? Ternyata penting sekali dipaparkan di riset gap. Biasanya mereka akan menjawab, itu nanti akan dibahas secara detail di bab 2. Iya, tapi kenapa penelitian ini muncul? Itu karena kita mempunyai perbedaan dari riset yang sebelumnya, itu munculnya di riset gap. Bila mana kesulitan dalam pembuatan latar belakang, bisa dibuat poin per poin lebih dahulu. Jadi kita semacam membuat online. Semisal kita mau cerita, ceritanya itu mau diarahkan kemana. Lah, di sini saya berikan contoh ketika ada riset mengenai ISR lah. Contohnya itu masing-masing per paragraf atau nanti dibuat beberapa paragraf, tapi bisa dibuat seperti ini. Saya menulis awal itu berkaitan tentang apa sih? Kalau kita berkaitan dengan Islamic Social Reporting, kita bisa bicara diawali dengan perkembangan entitas bisnis syariah, terus perubahan ekspektasi stakeholder terkait dengan perkembangan korporasi bisnis syariah. Terus perubahan pemikiran filosofi dualisme, bahwasanya perusahaan itu yang dulunya awalnya hanya memenuhi profit mereka, sekarang tidak bisa, harus dibarengi dengan kegiatan yang membawa manfaat untuk lingkungannya. Itu ternyata ditangkap oleh sebuah konsep. Konsepnya apa? Triple bottom line, profit planet. Nah, seterusnya. Di sini sampai pada akhirnya dari rangkaian yang ada di latar belakang, kita pada akhirnya akan memaparkan riset gap. Nah, riset gap ini bisa dibuat dengan membuat mind mapping. Di situ kita bisa setidaknya memetakan dari riset-riset terdahulu itu berbicara tentang apa dan hasilnya bagaimana. Sehingga ketika kita muncul dengan penelitian kita mempunyai perbedaan daripada penelitian-penelitian yang sudah ada. Bagusnya lagi, selain didukung dari riset terdahulu, kita menemukan data yang aktual, paling baru, bahwasanya ini loh, apa yang saya teliti memang ada semacam masalah di topik yang kita teliti itu, saya kira lebih bagus lagi. Nah, lanjut contoh riset gap ini dalam sebuah tag saya berikan seperti ini. Selanjutnya novelty. Novelty itu pembaruan.
pembaruan dalam penelitian ini terdapat pada beberapa unsur, di antaranya pada penelitian ini tidak hanya melihat aspek karakteristik perusahaan saja, namun juga melihat aspek governance strength dan media exposure, di mana variabel itu belum pernah diangkat dalam pengujian Islamic Social Reporting. Ini pada tahun 2017 ya, itu yang membahas tentang Islamic Social Reporting belum begitu banyak, sehingga kami berani untuk memaparkan perbedaan seperti itu. Kalau sekarang mungkin sudah banyak sekali, lumayan banyak. Terlebih lagi dulu sebenarnya konsep ini ada variabelnya intervening, nah, seperti itu. Dulu belum banyak dari riset terdahulu yang menempatkan Islamic Social Reporting itu sebagai variabel intervening. Jadi kami mencoba konsep yang barulah itu kita munculkan. Selain itu penelitian ini juga menarik untuk dilakukan karena pada riset-riset terdahulu itu penelitiannya pada perusahaan atau bank konven lah. Di sini saya mencoba pada perusahaan yang berbasis syariah dan alat ujinya GISKA. Kalau biasanya kita fokus itu alat uji yang secara langsung itu SPSS, FUS. Ini kami pakai GISKA. GISKA sebenarnya non parametrik sih, tapi masih jarang digunakan termasuk di Indonesia sekarang. Semacam itu jadi menjadi pembeda kita setelah kita melihat hasil dari beberapa riset terdahulu. Jadi ketika ditanya seperti itu, dulu kami menjawab bahwasannya problemnya itu apa sebenarnya? Problemnya masyarakat, masalah problematikanya dalam ISR case itu apa? Ternyata dari hasil penelitian terdahulu itu belum optimal pelaporan ISR. Yang dimana kalau di Indonesia dikatakan Islam itu negara yang paling besar pemeluknya agama Islam, ternyata terkait dengan Islamic Social Reporting kita belum optimal, bahkan kalah dari Malaysia. Itu saya dulu melakukan survei awal, ternyata memang isunya, masalahnya di situ, sehingga saya terdorong, oh ini loh menarik untuk saya lakukan. Next, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah perumusan masalah biasanya pertanyaan-pertanyaan peneliti yang muncul setelah kita dapat menangkap atau mengungkap isunya. Pertanyaan dalam riset kuantitatif ini biasanya cenderung baku. Biasanya ada yang debatable ketika kita menggunakan kata apakah atau bagaimana. Nah, seperti itu. Kami pernah berdiskusi dengan beberapa dosen di luar kampus kami. Ternyata, dan saya kaji juga di beberapa literatur, bila mana mengacu pada scientific method, itu kalau penelitian kuantitatif itu lebih ke sesuatu jawaban yang pasti ya atau tidak. Nah, berdasar atas itu, maka pertanyaan yang muncul itu lebih cocok apakah pengaruh variabel, misalnya ini biasanya ada kata signifikan variabel karakteristik perusahaan terhadap ISR. Jadi nanti jawabannya ya atau tidak dengan melihat nilai signifikan yang muncul. Nah, kalau bagaimana biasanya lebih cocok ke kualitatif, karena bagaimana nanti akan bisa melebar kemana-mana penjelasannya. Kalau apakah ya dan tidak, terus kita biasanya memainkan deskripsi atas hasil riset yang muncul. Selain daripada itu, mencermati beberapa fenomena yang ada, kadang beberapa mahasiswa itu cukup latah ya, saya membahasakannya latah, menggunakan bahasa pertanyaan apakah karakteristik bla 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 secara bersama-sama. Jadi kadang masih memunculkan penelitian itu variabel independennya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Padahal kalau kita kaji bersama di beberapa riset internasional juga sudah tidak lazim untuk mengangkat masalah itu. Kalau pemahaman saya seperti ini. Jadi kalau dalam penelitian yang melihat pengaruh, itu kan ada menggunakan analisis regresi lah. Di regresi itu kan ada nanti prosesnya koefisien determinasi, uji F, uji T lah. Sebenarnya dalam secara bersama-sama, itu kita akan selalu dikaitkan dengan uji F. Kenapa? Kalau uji F itu memasukkan semua unsur riset variabel ke dalam modelnya. Lah nanti kita lihat apakah nilainya itu signifikan atau tidak. Kalau signifikan berarti proses itu berlanjut ke uji T. Lah bagaimana kalau uji F itu tidak signifikan? Lah berarti kita harus mencari misalnya pengobatan atau formula yang tepat. Oh ternyata pengukurannya ini masih kurang pas. Oh perlu ditambahi variabel dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin sebuah riset dalam pengujian kualitas atau pengaruh sebab akibat itu kita melewatkan, kita tidak menggunakan
ujian secara bersamaan, berarti nggak perlu pakai UGM. Saya kira itu salah kaprah ya, proses dari regresi itu bagiannya koefisien determinasi, uji up dan uji T lah semacam itu. Nanti lebih banyak dibahas oleh Pak Nugom. Next, teori saya mungkin dari beberapa, kemudian dari konsep, definisi, proposisi sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Lah di sini kalau dalam penelitian kuantitatif berangkat dari asumsi dasar mengenai epistemologi bahwa penelitian kuantitatif selalu menekankan teori yang sudah baku. Dalam penelitian kuantitatif, teori juga berperan sebagai penjelasan awal tentang hubungan antar variabel yang diuji oleh peneliti. Sehingga dalam hal ini peneliti perlu mempertimbangkan dan merencanakan apa yang perlu dibahas atau digunakan dalam penelitiannya. Jadi begini, kadang salah kaprahnya teori yang dimaksud di riset kuanti itu beberapa peneliti itu memahami sebuah definisi. Jadi mereka secara kayak parade definisi gitu ya, menjelaskan beberapa variabelnya, terus dibahas di bab 2, terus dijelaskan definisinya apa. Tanpa mengetahui grand teorinya apa sih yang mengkaitkan hubungan antar variabel itu. Nah, seperti itu. Misalnya saya mengangkat ini ya, terkait Islamic Social Reporting, saya menggunakan teorinya stakeholder teori dan legitimate teori. Karena dari teori-teori ini lebih mengedepankan kepuasan para stakeholder dan juga nilai sosial itu harus selalu beriring dengan nilai yang dibangun oleh suatu perusahaan. Sebenarnya ini saya beri contohnya. Beberapa poin salah kaprah di teori, beberapa peneliti atau mahasiswa memahami teori sebagai sebuah definisi atas variabel yang diangkat. Jadi kesannya di bab 2 itu isinya tulisan kepada parade atau karnaval definisi, padahal tidak harus demikian. Bab 2 itu sangat mungkin membahas skop dari topik yang kita angkat. Lebih fatalnya lagi, kadang ada beberapa penguji atau itu menanyakan, maksudnya ini selama saya proses kuliah juga, menanyakan bahwa setiap variabel itu harus ada teorinya. Bisa kita bayangkan bahwasanya ketika sebuah penelitian itu ada 10 variabel, maka nanti ada 10 teori. Padahal itu kalau kita pelajari bersama itu sebenarnya salah kaprah. Jadi berapapun variabelnya itu kadang kita bisa kaitkan dengan hanya 1, 2, atau 3 teori saja, lah semacam itu. Next, berikutnya. Ini contoh kalau saya memaparkan dalam sebuah landasan teori, skopnya ketika saya menggunakan tadi variabel media exposure, media corporate governance strength, itu saya tidak munculkan di sini karena nanti lebih saya bahas operasionalnya itu di bab 3. Jadi di sini saya benar-benar fokus pada alur cerita. Saya ini bicara tentang apa sih topik riset saya? Itu dimulai dari teori, terus disclosure, CSR, luang lingkupnya, dari CSR muncul ke ISR, ISR kerangkanya, temanya, kajian penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir. Nah, next saya mencoba membahas hipotesis. Hipotesis itu semacam praduga, kalau saya mengutip dari sebuah literatur di sini, dasar dalam hipotesis berbicara dari teori yang digunakan kajian dan hasil penelitian terdahulu. Nah, dalam penelitian sosial itu lebih menekankan pada pembuktian hipotesis alternatif. Nah, ada juga yang fokus pada pembuktian hipotesis nol, itu biasanya penelitian-penelitian yang berbasis lebih ke eksak ya, kayak fisika dan sebagainya. Karena mereka kalau hipotesis nol biasanya itu tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Nah, seperti itu. Kalau di sosial itu lebih berusaha membuktikan hipotesis alternatifnya. Itu bisa kita acu bersama di beberapa riset jurnal bereputasi seperti Accounting Review atau Journal of Accounting and Economics. Seperti itu. Next, yang sebentar. Yang terakhir, salah kaprah di hipotesis biasanya beberapa kasus itu kadang beberapa peneliti itu memunculkan hipotesis itu tiba-tiba tanpa ada penjelasnya. Padahal untuk merumuskan suatu praduga itu biasanya kan dasarnya apa? Dasarnya dari beberapa riset terdahulu, dari
pernyataan dari suatu teori, dari suatu pakar lah itu nanti bisa itu kayak mengakumulasi sehingga kita bisa, oh ini loh ternyata ini bisa mempengaruhi. Lah kadang itu hipotesis itu tiba-tiba muncul H1, H2, H3, H4 lah semacam itu tanpa ada dasarnya. Ataupun kalau ada dasarnya kadang penelitian yang digunakan sebagai dasar itu cuma satu. Jadi seakan-akan penelitian yang dia angkat itu minim sekali. Riset-riset terdahulu padahal banyak sekali. Peneliti atau mahasiswa kerap memunculkan hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh bersama-sama, tapi kadang agak salah kaprahnya mereka tidak pernah memunculkan penelitian yang serupa. Jadi seakan-akan ketika mereka bicara penelitian secara bersama-sama, tapi dasarnya itu ada yang cuma satu itu digabung-gabung. Padahal itu dari awal dari perumusan masalah itu sudah, saya kira sudah kurang pas, masih dimunculkan di hipotesis dan akan berulang lagi ke belakang. Nah, seperti itu. Next. Itu ya mungkin yang bisa saya berikan. Saya mungkin mempunyai seuntai kata, let's do it. Jadi sesuatu hal itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mengawalinya dengan suatu tindakan. Apalagi bagi adik-adik mahasiswa nanti kalau kita ingin skripsi, kalau memang skripsinya selesai ya harus melakukan penelitian dan sebagainya, harus mulai menulis. Kalau hanya wacana saja, mereka tidak akan menerima ijazah atau gelar tersebut. Gitu, sekian, terima kasih. Nanti lebih panjang lebarnya akan kita bahas di sesi pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau saya ucapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi diskusi. Oh, maaf Ralat, kita lanjutkan untuk diskusi selanjutnya. Narasumber yang kedua yaitu akan saya bacakan CV-nya. Nama Nurholis SEMSC, tempat tanggal lahir Madiun 16 April 1988, alamat Perun Ostium Regensi nomor B49, Pucangan Kartasura Sukoharjo, nomor telepon jika ada yang ingin bisa dicatat 085 725 066 690. Pekerjaan dosen. Pendidikan S1 UMS Akuntansi FEB, S2 UGM Akuntansi Magister Sains. Prestasi, hibah penelitian dari Dikti 2016 dan 2018. Yang kedua, pengelola Tech Center terakhir 2017. Yang ketiga, tutor terbaik di Solo Raya. Moto, jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini, karena ketika kamu melakukannya, kamu sedang menghina dirimu sendiri. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dekan dari IAIN Kudus, kemudian narasumber yang pertama Bapak Dr. Bayu Tricahya, dan moderator terutama dan para peserta webinar berkaitan dengan acara hari ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk bisa share materi saya, moderator, atau kira-kira ini masih di settle? Mohon izin. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu mengenai latar belakang masalah sampai ke landasan teori berkaitan dengan penulisan sebuah penelitian atau riset.
Kemudian tadi sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Bayu berkaitan dengan materi latar belakang masalah dan teori. Di bagian saya nanti berkaitan dengan metode penelitian, kemudian dianalisis data plus di penutup di kesimpulan dan saran. Oke, terima kasih kesempatan ini sudah diberikan kepada saya. Sedikit CV tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator. Nama saya sudah dicantum di situ ya, Nurholis STMSC. Memang saya ada lulusan dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan S2 saya tempuh kurang lebih 2,5 tahun di Universitas Gadjah Mada, Magister Science ya, jurusan akuntansi. Oke, lanjut. Dalam sebuah penelitian atau mungkin teman-teman terutama yang mahasiswa S1 sebelum lulus pastinya ada syarat membuat namanya skripsi. Kalau di 3 ada tugas akhir, atau mungkin kalau S2 ada namanya tesis, dan S3 disertasi. Itu semuanya ada sebuah karya ilmiah yang mungkin akan digunakan oleh setiap kampus untuk melihat kemampuan mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan atau pengertian dari penelitian tersebut. Lanjut. Oke. Nah, saya mengutip dari beberapa ahli atau dari pengertian penelitian tersebut. Yang pertama yang dikatakan penelitian itu modul berdasarkan Tuckman 1978. Dia menjelaskan bahwasannya yang dikatakan sebagai penelitian itu adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Jadi sebenarnya kita itu dengan melakukan penelitian, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bayu, di dalam latar belakang masalah itu mesti ada namanya rumusan masalah, itu seberupa pertanyaan penelitian yang nantinya itu digunakan untuk dijawab dalam sebuah penelitian tersebut. Makanya dari penelitian tersebut kita akan menemukan jawaban ilmiah. Kemudian menurut John 1949, dia mengatakan bahwasanya penelitian itu adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Kenapa saya bilang seperti itu? Atau John mengatakan itu, saya menarik. Padahal pengertian penelitian itu banyak sekali, karena bisa mengambil teori pengertian penelitian ini. Karena dengan kita semakin banyak kita melakukan sebuah penelitian, hasil-hasilnya itu akan membentuk sebuah teori baru. Jadi dengan kita membuat banyak penelitian-penelitian tersebut, sebenarnya kita akan membentuk sebuah teori baru. Maka mahasiswa maupun researcher ya itu dengan melakukan banyak penelitian itu sebenarnya untuk memunculkan sebuah teori dari hasil yang pertama bagaimana, kemudian kedua, ketiga, penelitian keempat, kelima, dan seterusnya. Apabila itu saling menguatkan, saling mendukung, maka akan memunculkan sebuah teori baru. Oke, lanjut. Itu asal muasal dari penelitian ya. Kenapa kita harus melakukan namanya sebuah penelitian. Terus kemudian kita juga harus mengetahui terlebih dahulu jenis dari penelitian tersebut ya. Berdasarkan jenis penelitian itu ada 3. Ada tujuan, tingkat eksplanasi, paradigma, pendekatan. Ini sekelas saya akan jelaskan berkaitan dengan jenis penelitian. Berdasarkan tujuan, penelitian itu ada yang basic research sama applied research, dasar sama terapan. Kalau yang dasar itu contohnya teman-teman dari teman-teman S1 ya, itu sifatnya masih dasar. Jadi ya, hanya menjelaskan explanatory aja atau menjelaskan saja, menguji pengaruhnya si A, variabel A dengan variabel B, bagaimana hubungannya. Nah, itu seperti itu saja. Tapi ke dasar atau research, basic research. Beda dengan terapan. Kalau terapan itu lebih mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari hasil risetnya itu. Kemudian untuk tingkat eksplanasi, ada jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi itu yang pertama berdasarkan deskriptif, kemudian ada asosiatif sama komparatif. Maksudnya gimana? Berdasarkan tingkat eksplanasi ini, kalau kita mengatakan jenis deskriptif, sebenarnya kita hanya menjelaskan saja kayak apa ya, kajian literatur ya, kemudian kayak lebih ke arahnya ke
kualitatif ya, jadi dia menjelaskan saja. Beda sama asosiatif sama komparatif. Kalau asosiatif mencari pengaruh ya, hubungan antara variabel A dengan variabel B. Tapi dengan komparatif berbeda lagi. Kalau komparatif itu lebih arahnya membandingkan antara variabel A dengan variabel B. Biasanya alat ujinya menggunakan uji beda. Tapi kalau asosiatif bisa menggunakan SPSS ya, kemudian EPIUS atau yang lainnya. Kemudian berdasarkan paradigma atau pendekatan itu ya yang kita bahas sekarang yaitu lebih arahnya ke kuantitatif sama kualitatif. Tapi dari sini nanti saya akan lebih menekan lebih ke kuantitatif. Kenapa? Karena memang sesuai dengan judul salah kaprah berkaitan dengan pemilihan penelitian dari penelitian kuantitatif, maka saya akan lebih menekankan pada yang kuantitatif. Beda dengan yang kualitatif. Beda lagi nanti salah kaprahnya kualitatif berbeda dengan yang kuantitatif. Maka saya nanti akan lebih menekankan pada yang kuantitatif. Itu sekilas ya berkaitan dengan sebagai pengantar saja saya berkaitan dengan penelitian. Oke, lanjut. Nah, pastinya ketika kita itu akan melakukan sebuah penelitian, kita itu pasti butuh namanya data. Ya, data itu penting. Ya, data itu nanti akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang kita buat. Jadi dengan data penelitian itu nanti yang akan menghasilkan atau kita akan mendapatkan ya hasil apakah sesuai dengan ekspektasi kita, hipotesisnya diterima atau tidak itu berdasarkan dari data yang kita peroleh nantinya. Maka kita atau saya akan menjelaskan tentang data penelitian ini. Yang pertama, kalau kita memilih data penelitian, pastinya kita itu akan memilih namanya pertama populasinya dulu. Ya, jadi kalau data kuantitatif itu berarti arahnya biasanya lebih mengarahnya ke angka ya. Jadi kita harus mencari datanya dulu, populasinya apa dulu. Nah, ini penjelasannya berdasarkan Darwanto, dia menjelaskan yang dikatakan populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, ataupun benda-benda seterusnya. Itu berdasarkan Darwanto tahun 94 halaman 420. Dia menjelaskan. Ari Kunto pun juga menjelaskan apa yang dikatakan sebagai populasi. Jadi populasi itu ada keseluruhan objek populasi. Sebenarnya populasi itu ada keseluruhan objek penelitian. Jadi dari keseluruhan itu kira-kira apa yang akan kita teliti. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang kita maksud adalah kalau kita itu misalkan saya duduk, kemudian kita ambil semuanya. Nah, itu semuanya berarti dikatakan sebagai penelitian populasi. Seluruhnya kita ambil. Kalau kemudian kita menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 misalkan, kita pakai semuanya. Nah, itu berarti dikatakan sebagai penelitian populasi. Tapi kalau kita itu mengambil bagian dari tersebut, itu dikatakan sebagai sampel. Selanjutnya, next. Nah, kalau kita sudah memahami apa yang dikatakan sebagai populasi, maka kita pun juga harus mengetahui atau untuk mengeneralisir atau kita mengurangi dari jumlah populasi tersebut, maka kita menggunakan sampel. Nah, apa yang dikatakan sebagai sampel? Ini berdasarkan Sugiono tahun 2018. Dia menjelaskan bahwasannya sebelumnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai sampel. Suatu bagian dari keseluruhan karakteristik. Tadi yang dijelaskan, yang dikatakan sebagai populasi adalah keseluruhan. Tapi kalau untuk yang sampel ini adalah bagian dari populasi, yaitu suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, untuk untuk mengurangi jumlah ya sampel atau jumlah populasi yang kita gunakan dalam sebuah penelitian, maka kita ada namanya sampel. Nah, sampel itu tujuannya itu adalah mengurangi jumlah populasi yang ada, ya tapi tentunya dengan menggunakan teknik sampling. Saya juga akan menjelaskan tentang teknik sampling apa saja yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah populasi. Nah, tapi perlu diingat juga, bukannya sampel itu kemudian semakin dikit kemudian tidak, tetapi dengan adanya sampel ini itu artinya bisa mengeneralisasi
Artinya mengeneralisasi itu dari beberapa jumlah populasi yang terlalu banyak tersebut, kemudian kita dengan adanya sampel tersebut, kemudian kita bisa mengeneralisir. Jadi bisa mewakili dari jumlah populasi yang ada. Maka walaupun kita mengambil dari jumlah sampel yang ada, sebenarnya juga sudah bisa mewakili dari jumlah populasi yang ada. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu apa yang dikatakan sebagai populasi sama sampel. Next. Nah, seringkali saya menemukan ketika mahasiswa itu bimbingan dengan saya, kemudian ketika saya jadi penguji seperti itu tidak sesuai, ya, belum bisa memaknai apa yang dikatakan sebagai populasi dan apa yang dikatakan sebagai sampel. Sebagai contoh ini judulnya, implementasi Good Corporate Governance terhadap Environmental Disclosure, studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2014 sampai tahun 2018. Ini jelas, ya, jelas banget. Dia menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita memaknai dari judul ini, sebenarnya kita akan mengetahui apa itu populasinya, apa itu sampelnya. Ya, kalau kita mengetahui di sini, oh ternyata populasinya adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampelnya adalah perusahaan manufaktur. Tapi ketika kita melihat di metode penelitian, ternyata dia menggunakan perusahaan manufaktur pada food and beverage. Jadi bagian dari perusahaan manufaktur. Nah, itu bukan dijadikan sebagai belum bisa dijadikan sebagai sampel, karena di dalam judul itu sudah jelas dia menggunakan perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel, ya. Kalau populasinya Nah, tapi kalau kita menggunakan food and beverage bagaimana, Pak? Nah, itu nanti kita bisa menggunakan dengan teknik samplingnya, teknik pengambilan sampelnya, ya, dari perusahaan manufaktur. Mungkin nanti satu yaitu terdapat perusahaan manufaktur apa, kemudian yang kedua menggunakan perusahaan food and beverage, karena jenis dari perusahaan manufaktur itu banyak sekali, ya, toh. Nah, itu tidak bisa dikatakan itu sebagai dijadikan sebagai sampel. Nah, itu yang seringkali salah kaprah dari teman-teman mahasiswa yang belum paham, ya, berkaitan dengan pemilihan apa dikatakan sebagai populasi dan sampel. Ini yang perlu dimaknai atau perlu kita pahami terlebih dahulu. Oke, lanjut. Itu contohnya untuk berkaitan dengan populasi dan sampel. Nah, ini ada beberapa teknik pengambilan sampel, ya. Jadi apa yang dikatakan sebagai teknik pengambilan sampel? Teknik pengambilan sampel itu adalah teknik pengambilan sampel dari populasi, kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan tersebut mampu mengeneralisir dari populasi. Jadi artinya kalau kita itu sudah mengambil sampel, kemudian itu masih banyak, ya, itu kita bisa kurangi lagi, yaitu dengan teknik pengambilan sampel. Ada macamnya. Next, ada beberapa macam teknik pengambilan sampel itu. Ini sebelumnya ini ada beberapa manfaat kenapa kita itu melakukan teknik pengambilan sampel. Next. Yang pertama, menghemat biaya penelitian karena terlalu besar, terlalu banyak, ya. Oke, next. Sebelumnya. Manfaatnya, ya, sebelum saya menjelaskan beberapa teknik pengambilan sampel. Kemudian menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, serta memperluas ruang lingkup penelitian. Ini beberapa manfaat kenapa kita itu melakukan teknik pengambilan sampel. Bukannya ini diperbolehkan karena memang dalam pengambilan sampel ini memang kita dibutuhkan, ya, untuk pertama menghemat biaya penelitian, menghemat waktu, ya, karena terlalu banyaknya sampel misalkan, kemudian kita kurangi lagi kita dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dan seterusnya. Next. Nah, ini yang akan saya jelaskan berkaitan dengan jenis teknik pengambilan sampling. Tadi ada dua sebenarnya. Kalau Anda itu teman-teman yang mau mengambil skripsi ataupun mau membuat karya ilmiah atau riset, ada jenis teknik pengambilan sampling itu ada dua. Yang pertama itu dengan cara probabilitas, yang kedua menggunakan non-probabilitas. Jadi yang kita jelaskan satu-satu, kalau kita menggunakan teknik sampling secara probabilitas, yang pertama itu secara sederhana dulu. Contohnya apa? Undian, probabilitas tapi secara undian. Contohnya seperti itu. Kemudian teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling, itu berdasarkan nomor urut, ya. Kemudian teknik sampling secara proporsional itu kita membuat subpopulasi. Kemudian teknik sampling secara bertingkat itu masih ada hubungannya dengan sampling secara proporsional.
Kemudian ada teknik sampling secara cluster, kita membuat cluster, sampling cluster. Jadi kita membuat sama masing-masing cluster, kemudian masing-masing cluster tersebut kita ambil yang kita akan buat sebagai sampel. Itu yang dikatakan sebagai teknik sampling secara probabilitas. Kemudian untuk yang teknik sampling secara non probabilitas, mungkin lebih sering researcher atau peneliti ataupun mahasiswa itu lebih menggunakan yang pertama ini, yaitu menggunakan probability sampling atau judgmental sampling, yaitu dengan mendasarkan kriteria spesifik. Jadi membuat kriteria tertentu. Untuk menguranginya membuat kriteria yang saya maksudkan tadi, yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia, kemudian perusahaan food and beverage, dan seterusnya. Nah, itu termasuk probability sampling atau judgmental sampling, yaitu kita mengurangi jumlah sampel yang ada itu dengan kriteria spesifik. Kemudian yang kedua, menggunakan snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju, yaitu itu akan ditentukan berdasarkan sampel pertama. Sampel pertama itu bagaimana? Nah, itu nanti akan mempengaruhi pengambilan sampel kedua. Nah, hasil dari pengambilan sampel kedua akan mempengaruhi sampel ketiga, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu akan membentuk sebuah bola salju nantinya. Makanya dikatakan sebagai snowball sampling. Kemudian ada yang dikatakan sebagai quota sampling atau menarikan sampel secara jatah. Ini biasanya didasarkan pada jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Jadi masing-masing sampel itu akan diambil masing-masingnya karena itu beberapa gitu kan. Nah, itu kemudian diambil. Nah, itu bisa dipakai, yaitu dikatakan sebagai non-probabilitas. Kemudian ada accidental sampling dan convenience sampling, yaitu sampel dari populasi yang tidak direncanakan. Artinya beda ya dengan populasi sampling, snowball, quota sampling. Kalau ini sampel yang populasinya tidak direncanakan, tahu-tahu diambil aja, dicomot gitu ya. Kayak pengambilan sampel yang mungkin tidak direncanakan seperti itu. Next, itu beberapa jenis teknik sampling yang mungkin bisa dipakai untuk teman-teman mahasiswa dalam pengambilan sampel ya. Kalau populasi itu terlalu banyak, maka akan bisa diubah dengan sampel. Kalau masih banyak itu bisa digunakan menggunakan teknik pengambilan sampel. Nah, ini beberapa alat uji, tadi sudah disampaikan ya sama Dr. Bayu. Kita bisa menggunakan beberapa alat uji sebenarnya. Ya, ada FIUS, ada SPSS, sekarang ada SPSS 626, ada Smart PLS, ada PLS sendiri ya. Banyak sekali alat uji. Alat uji itu sebenarnya kayak ya namanya alat, kayak kita mau motong rumput gitu ya. Sebenarnya kita bisa gitu menggunakan cangkul ya, atau kita bisa menggunakan gunting bisa. Tapi efektif enggak? Ya. Kalau uji pengaruh atau menguji hubungan yang variabelnya sedikit, apakah kita bisa menggunakan smart PLS? Bisa, tapi itu tidak efektif gitu. Makanya dengan alat uji yang banyak tersebut, maka itu sebenarnya itu bisa digunakan mana yang kira-kira yang. Tapi teman-teman yang skripsi itu lebih banyak menggunakan yang SPSS maupun yang FIUS. Oke, lanjut. Sabar, Pak. Nah, perlu diketahui, seringkali saya menemukan, entah itu bimbingan mahasiswa saya, ya, kemudian mahasiswa bimbingan saya, maupun saya ketika saya melakukan penguji sebagai penguji, ya, perlu diketahui pada saat tadi sudah disinggung Pak Bayu sebentar tadi berkaitan dengan alat uji ya. Sebelum kita melakukan uji regresi berganda, pastinya kita ada namanya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu memang kita tidak boleh melanjutkan ke uji yang setelahnya ini kalau sebelumnya ini lolos. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kesalah kaprahnya itu kayak apa toh ya dalam uji asumsi klasik. Nah, yang pertama, uji asumsi klasik yang biasa dipakai itu adalah namanya uji normalitas data. Nah, seringkali saya menemukan juga. Saya tanya kepada mahasiswa, yang dikatakan normalitas itu apa gitu. Dia mengatakan atau menjawab, yang dikatakan uji normalitas itu adalah data terdistribusi normal. Data yang mana? Data yang kita uji. Nah, itu salah kaprahnya di situ. Nah, sebenarnya uji normalitas itu bukan data yang kita uji. Datamu itu apik. Ya, datanya kita itu yang bagus semua. Yang normal itu apa? Data residual, faktor pengganggu maksudnya. Ya, faktor pengganggu di luar data yang kita pakai itu distribusi normal atau enggak? Karena itu akan mempengaruhi.
Nah, itu yang seringkali saya menemukan. Maka mungkin di kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwasanya uji normalitas itu mungkin dari teman-teman yang mungkin di sini juga ada beberapa mahasiswa juga, itu yang dikatakan uji normalitas adalah data residualnya itu harus terdistribusi normal. Nah, contohnya bagaimana kesalahan atau salah kaprahnya? Nah, kebanyakan yang saya ketahui atau yang saya peroleh itu pada saat uji normalitas itu hasil outputnya itu dipindah di bagian pembahasan uji normalitas. Maka ini saya cantumkan di situ, saya kasih silang di sana, itu adalah hasil output. Ya, itu menandakan bahwasanya saya nggak tahu mahasiswanya itu dia paham atau tidak, dia mengerti atau tidak maksud dari tabel tersebut. Ya, itu perlu saya jelaskan juga. Makanya saya kasih tanda panah yang sebelah kanan tersebut. Kita harapkan seperti itu. Yang dipakai adalah yang poin pentingnya saja. Kalau misalkan dari hasil tabelnya tersebut yang dipakai ada komunikasi yang dipakai komunikasi saja. Ya. Jangan yang hasil outputnya ketika ditanya apa yang dikatakan sebagai mock difference, nggak ngerti, unstandardized diferensial, residual apa nggak paham. Makanya dari itu dengan adanya seperti ini kesempatan ini, maka saya akan menjelaskan biar teman-teman pun juga memahami bahwasanya banyak seling salah kaprahnya dari teman-teman itu hasil outputnya itu tetap akan dimunculkan atau ditampilkan dalam pembahasan normalitas. Padahal itu adalah hal yang salah. Maaf, ini kok hilang ya, maaf ini. Memahami bahwasanya mohon izin untuk materinya bisa di-share kembali. Sebentar Pak Nuko, ini tadi live di Facebook tapi ya sebentar Pak Nuko, ini tadi ada live di Facebook tapi terkendala di sinyal, biar dimatikan dulu oleh. Oke. Sebentar Pak Nuko, ini tadi live di Facebook tapi Oke. Sebentar Pak. Oke. Jadi ada live di Facebook tapi terkendala di sinyal. Oke, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi ya Pak. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Next. Nah, itu yang dikatakan sebagai uji normalitas. Salah kaprahnya di situ saya melihat. Kemudian uji multiko. Nah, ini sama juga seperti ini. Ya, ketika uji multiko kita melihat korelasi antar variabel A, B, C, dan Oke Pak Nuko, itu tadi ada yang mungkin sini sudah saya mute all. Oke, sudah bisa kembali ya. Mohon maaf itu tadi ada yang bisa dikendalikan di mute all. Oke, terima kasih Pak Bayu. Iklan Pak, iklan. Sebentar ya, biasalah. Nah, selanjutnya lagi ya. Ada uji multiplo linearitasnya sama juga. Kalau untuk uji multiplo itu kan sebenarnya untuk melihat relasi antar variabel ya. Jadi sama juga. Saya seringkali melihat dari saya capture dari beberapa tulisan atau skripsi dari mahasiswa yang sering menjadi bimbingan saya atau pengujian kebetulan saya, itu saya capture sini. Ini biar untuk menjadi bahan ya untuk teman-teman juga ketika membuat skripsi. Ketika uji multiko janganlah ya seperti ini saya silang itu, maka yang benar bagaimana saya tampilkan sebelah kanan tersebut ya, itu dikasih keterangan ya. Jadi ketika kita bisa membandingkan atau kita bisa melihat ketika hasil outputnya itu kemudian kita tempelkan dalam hasil pembahasan, kemudian ketika tabelnya kita ubah, kemudian kita lihat, kemudian kita teliti lagi, kita tulis lagi, kita melihatnya enak gitu, pembaca pun juga senang gitu loh. Nah, jadi karya ilmiah yang kita lihat itu ketika dibaca oleh orang lain, itu orang lain pun juga memahami maksudnya apa.
Ya, walaupun sebenarnya dari uji multi-code tadi yang dipakai adalah tolerance sama VIF, tapi alangkah baiknya ketika kita itu diberi keterangan apakah itu terjadi atau tidak. Karena salah satu syaratnya sebelum kita melakukan uji regresi linear ganda, itu kita harus semua lolos dari uji asumsi klasik. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, next. Nah, tadi udah disinggung juga oleh Pak Bayu ya, ketika uji linear berganda itu kita ada namanya uji F atau dikenal sebagai uji simultan, ada uji T sebagai uji parsial, ada R square kalau bisa determinasi. Jadi ketika tahapan-tahapan itu kita sudah lalui, ketika uji asumsinya sudah selesai, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu regresi linear berganda. Nah, yang pertama ada uji F atau simultan, yaitu secara bersama-sama menguji pengaruhnya bagaimana. Uji T itu secara parsial, yaitu antar variabelnya itu bagaimana, apakah ada pengaruh atau enggak. Kemudian uji R square atau koefisien massa itu lebih mengarahnya seberapa besar pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen. Maka akan kita bahas selanjutnya, next. Nah, ini dia. Ini yang sering kali kita temukan ya. Malah nggak urut, koefisien determinasi dulu, simultan sama uji parsial. Wis nggak urut, kemudian dia hasil outputnya itu cuma ditempelkan saja, karena PPY hasilnya kayak apa kita tidak tahu. Ya, yang kita harapkan bagaimana? Next. Kita harapkan seperti ini. Ya, ada uji F-nya simultan bagaimana, ya. Terus kemudian bawahnya nanti itu ada uji apa namanya? Uji T-nya bagaimana, kemudian ada uji koefisien determinasi. Nah, ini saya lingkari, kenapa? Karena seringkali saya menemukan, ya, masih banyak menemukan mahasiswa itu ketika mau menguji koefisien determinasi. Yang dilihat itu R square-nya. Walaupun sebenarnya itu hasil uji koefisien determinasi R square, yang dilihat adalah R square-nya, padahal itu salah. Ya, yang dilihat adalah adjusted R square-nya. Itu yang menunjukkan sebenarnya, nilai yang sebenarnya, seberapa besar pengaruhnya antara variabel R dependent terhadap variabel dependent. Maka yang sering kali dipakai adalah adjusted R square, bukan R square-nya. Maka yang saya lingkari itu yang benar. Ya, jadi seringkali saya menemukan yang dipakai adalah R square. Yang paling fatal lagi, yang digunakan adalah R-nya. Ya, bukan adjusted R square-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita melihat ya, kita bisa membandingkan ya, kita bisa membandingkan yang sebelumnya sama yang ini, kita bisa membandingkan mana yang benar-benar dia mengerjakan dengan baik, mana yang asal-asalan ya. Jadi sekali lagi, salah kaprahnya dalam penulisan alat uji atau pembahasan dalam alat uji itu kurang lebih seperti itu. Tadi yang saya jelaskan, tolonglah jangan hasil output itu ditempelkan dalam hasil pembahasan, tapi kita olah kembali, makanya dikatakan di sana sumber kita diolah tahun 2020. Berarti kita mengolah kembali dari hasil outputnya tersebut, kemudian untuk dijelaskan ya, untuk jelaskan maksud arti dari angka-angka tersebut itu berapa. Oke, next. Nah, ini juga salah kaprahnya lagi ya dalam pembahasan hipotesis dari hasil. Dari hasil tersebut dia tidak menjelaskan. Kita tadi kan sudah saya jelaskan, saya singgung sejak awal ya, bahwasanya dengan adanya kita melakukan penelitian, semakin banyak penelitian, semakin mendukung penelitian sebelumnya, semakin bagus banyak atau semakin banyak penelitian yang mendukung sebelumnya akan membuat sebuah teori. Tapi kalau di sini itu hanya menjelaskan hasilnya itu berpengaruh signifikan, ya, kemudian tidak berpengaruh signifikan, cuma itu saja, tidak menjelaskan ini mendukung penelitian siapa, tidak mendukung penelitian siapa. Nah, itu tidak akan mampu menambahkan literasi bagi penelitian selanjutnya. Nah, salah kaprahnya di situ atau sebaiknya itu dalam kita melakukan pembahasan dalam sebuah hipotesis itu sebaiknya memang dalam pembahasan hipotesis selain kita itu menampilkan hasilnya, kita juga menampilkan atau menjelaskan penelitian ini sebenarnya mendukung penelitiannya siapa. Pastinya ketika tadi dalam pembuatan pembahasan atau pembuatan hipotesis itu pasti akan didasari dari penelitian terdahulu. Tidak mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bayu asal langsung mak bedunduk ya ibaratnya atau tiba-tiba itu muncul hipotesis, tidak mungkin. Tapi harus didasari pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya tersebut kemudian akan mendukung pembentukan atau hipotesis ya, pembuatan hipotesis, kemudian dari hasil tersebut, kemudian kita mendukung tidak hasilnya. Kalau tidak mendukung, sebenarnya penelitian Anda mendukung siapa? Nah, jadi ada value-nya, ada
ada value added-nya penelitian panjenengan semuanya itu. Jadi tidak asal ketika kita itu hasil membuat penelitian, habis membuat penelitian sudah selesai, ya udah tidak. Tapi memang harus ada namanya value-nya. Tadi dikatakan ada novelty-nya dari penelitian yang kita buat. Next. Nah, ini beberapa ya, tadi salah kaprahnya. Terus kemudian yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulan sebelumnya saya jelaskan, yang kita sebut kesimpulan yaitu menyatakan temuan-temuan penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian terkait dengan tujuan penelitian baik untuk pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah praktis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Namanya kesimpulan itu hanya menyatakan temuan-temuannya saja, ya, tidak menjelaskan dari hasilnya. Misalkan variabel A berarti variabel B, hasilnya seberapa besar 0, ini, maka dia jangan, langsung saja. Ya. Variabel A itu berpengaruh nggak dengan variabel B dan seterusnya. Nah, itu dikatakan sebagai kesimpulan. Ya, saya masih sering kali saya menemukan mahasiswa itu ketika membuat kesimpulan itu malah menjelaskan hasilnya kembali. Padahal di hasilnya sudah dibahas di di pembahasan hipotesis di bab 4, tapi dijelaskan kembali di kesimpulan. Maka janganlah ya, seperti ini yang saya jelaskan nih. Di kesimpulan itu secara parsial total aset turnover itu berpengaruh signifikan terhadap langsung hasilnya saja. Jadi tidak perlu kita itu menjelaskan berapa persen pengaruhnya, nilai T-nya, T signifikasinya berapa. Tidak perlu, langsung aja kita melihat berapa ya. Kemudian saran, sebelumnya Pak, tolong ditampilkan sebelumnya. Kalau untuk saran, nah ini saran, pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktik berdasarkan temuan dari pembahasan pemecahan masalah. Namanya saran itu pernyataan ya, berupa pernyataan atau artinya kira-kira itu untuk kedepannya penelitian yang baik itu bagaimana, terus kemudian kedepannya itu penelitiannya perlu tambahnya yang apa. Nah, itu diberikan di saran ya. Tapi kalau saya sarankan dalam sebuah penelitian itu memang harus ada namanya keterbatasan. Tapi memang keterbatasan itu letaknya di belakang sendiri ya, setelah saran ya. Jadi artinya memang kalau kebanyakan teman-teman itu membuat skripsi itu, kalau yang pertama kesimpulan kemudian saran saja, keterbatasan jarang ya. Tapi beda kalau namanya membuat artikel. Kalau membuat artikel memang kadang kita mendapati adanya keterbatasan. Tapi kalau memang disyaratkan kalau deskripsi itu hanya kesimpulan dan saran. Next. Nah, ini tadi contohnya untuk saran. Ya, seperti itu langsung saja peneliti saja mungkin dapat menggunakan sampel perusahaan industri yang lebih besar. Mungkin kita hanya food and beverage, mungkin lebih banyak lagi perusahaan waktu semuanya, misalkan seperti itu. Kemudian penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain. Kalau sebelumnya variabel tidak berpengaruh, kemudian membuat timbangan variabel lain mungkin yang kira-kira bisa dijadikan sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan dari metode penelitian, alat analisis, serta dari kesimpulan dan penutup. Sama dari kata Pak Bayu tadi, saya juga punya quote, yaitu hasil dari ilmu adalah tindakan bukan pengetahuan. Jadi hasil dari yang saya sampaikan ini adalah sebuah tindakan yang nantinya itu bisa memunculkan sebuah researcher baru. Kita butuh masih peneliti-peneliti yang baru yang mungkinnya bisa memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan bahas selanjutnya di diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para audien yang masih bingung atau belum paham bisa ditanyakan.
Oke, monggo kalau ada diskusi atau sudah cukup jelas semuanya, nggih. Tuh. Kalau kami tengok di peserta ada dosen dari itu tadi, dari Jombang, dari Ambon, Patimura tadi juga ada. Ada beberapa mahasiswa S1, ada S2 juga. Ya, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Untuk materi nanti akan kita share ke panitia biar nanti panitia men-share ke Bapak Ibu semuanya ke email Bapak Ibu dan sebagainya. Sudah ada penanya, Pak. Nggih, ini kita baca bersama nggih. Ini bisa untuk saya dan Pak Nugo juga. Tadi dijelaskan Ibu Ida Ayu, kalau namanya ini sepertinya dari Bali nggih. Dari Solo, Pak, itu. Dari Solo itu kayaknya. Dari Solo nggih? Dari Solo. Oh, nggih. Tadi dijelaskan oleh narsum pertama bahwa pengaruh beberapa variabel X terhadap Y secara simultan tidak perlu diangkat dalam perumusan masalah maupun dibuat hipotesisnya oleh narsum 2, tapi tadi diuji bagaimana baiknya untuk teknik pengambilan sampel. Oke, yang pertama nanti saya bisa jawab dulu, nanti di kemudian disambung oleh Pak Nugung, nggih. Oke, dari pertanyaan Bu Ida, jadi begini Bu, jadi dalam suatu pengujian terkait ada beberapa variabel X terhadap Y, itu ada kita menggunakan uji regresi berganda. Uji regresi berganda itu bisa digunakan apabila asumsi klasiknya sudah lolos seperti yang diterangkan Pak Nugo. Tapi kita anggap aja asumsi klasik tidak ada masalah. Terus lanjut, apa itu namanya? Dalam regresi berganda, itu ada koefisien determinasi, uji F, uji T. Nah, koefisien determinasi tadi melihat seberapa banyak itu dapat dijelaskan. Biasanya kita mengambil 3 lah. Kita boleh ambil 3. Nanti bisa menjelaskan berapa. Itu dilihat dari R-square adjusted-nya. Kenapa R-square adjusted-nya? Karena adjusted itu sudah disesuaikan. Kalau kita melihat R-square-nya, itu kalau kita menambah variabel, itu akan selalu naik. Tapi kalau adjusted, tidak. Ketika kita menambah variabel independen, tidak selalu naik, karena sudah disesuaikan. Terus habis itu uji F. Ada proses uji F. Uji F itu melihat, kalau boleh saya bilang gini, ketika kita ingin memprediksi, kita kan membuat suatu formula. Formulanya itu Y sama dengan alfa plus beta X1 sampai nanti X-nya itu ada berapa banyak. Independennya itu ada berapa banyak. Contoh 3, berarti nanti sampai X3 lah, semacam itu. Nah, untuk melihat model regresi itu, kita nanti pengujiannya pakai uji F. Lah, uji F itu nanti harus lolos untuk lanjut ke uji T. Asumsi kita, kalau uji F harus lolos, berarti pengujian secara serempak, penelitian yang ada di kita, bahkan di dunia itu tidak pernah ada masalah. Karena untuk sampai ke uji T, itu harus lolos uji F dulu. Modelnya itu harus fit dulu. Bukan tidak perlu ya, perlu. Tapi karena nanti jawabannya akan selalu iya. Jadi, dalam pengujian uji F itu tidak pernah, insya Allah tidak pernah tidak terbukti yang saya tahu. Itu selalu terbukti. Walaupun nanti X-nya itu ada 3, yang apa namanya, yang pengaruh cuma 1, itu nanti tetap GF-nya akan lolos. Karena untuk membahas uji T, itu harus lolos uji F dulu. Semacam itu. Jadi kan tidak perlu, tapi tidak perlu diangkat di apa namanya di perumusan masalah. Seperti itu. Itu yang
perlu dijelaskan. Jadi di Pak Nuko tadi, kenapa tetap dilakukan? Itu memang dilakukan, itu memang tetap dilakukan, tapi jawaban dari UGF itu selalu iya, sebetulnya. Karena kalau tidak signifikan, kita tidak bisa lanjut ke UJT-nya. Mungkin semacam itu, mungkin bisa ditambahi oleh Pak Nukonya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi begini Bu Ida Yukade, berkaitan dengan uji simultan itu di rumusan masalah ataupun sudah di hipotesis itu perlu nggak kita sampaikan. Sebenarnya walaupun kita nggak disampaikan dalam latar belakang masa, ada sudah disebutkan oleh Pak Bayu, itu pasti akan kita uji. Ya, jadi karena itu adalah alurnya, prosedurnya, dan itu kita harus menaati aturan tersebut. Gitu. Jadi tidak perlu kita itu membuat di latar belakang di rumusan masalah kita membuat namanya apakah uji variabel A, variabel independen secara bersama-sama, secara simultan berpengaruh terhadap variabel B dan seterusnya. Itu tidak perlu. Karena di dalam uji regresi nanti kalau kita melakukan uji menggunakan regresi linear berganda atau menggunakan SPSS terutama, itu akan muncul itu karena alurnya itu harus kita taati gitu. Jadi kita tidak perlu membuat namanya rumusan masalah atau dibuat dalam rumusan masalah maupun di hipotesis. Seringkali kita masih menemukan itu beberapa deskripsi Pak Bayu memang di dalam pembuatan deskripsi itu di rumusan masalah ada beberapa yang masih mencantumkan uji simultan itu secara bersama-sama itu bagaimana. Begitu juga di hipotesis pun juga seperti itu, masih menemukan. Kalau menurut saya sepakat dengan Pak Bayu, itu tidak perlu kita tampilkan dalam perumusan masalah maupun hipotesis. Secara otomatis ketika kita melakukan pengujian itu pasti akan dimunculkan ya atau memunculkan namanya uji F, uji T maupun uji R square. Mungkin seperti itu Bu Ida Yukade, semoga bisa dipahami. Begitu, kembalikan lagi moderator. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Titik Purwanti. Apakah hasil uji perlu dijelaskan dengan arah positif dan negatifnya? Seperti itu. Ya, ini pertanyaan dari Bu Titik ya, Bu Titik Purwanti ini dari SE MSI AK CA panjang sekali ya. Ini dari Unwida Klaten ya Pak Nuke sepertinya Pak Nuke. Iya. Bu Titik Ketua LPM apa LPPM di Unwida nggak salah. Oke, apakah hasil uji perlu dijelaskan dengan arah positif atau negatif? Nah, seperti itu. Itu yang dilema yang sering terjadi ketika kita membimbing mahasiswa. Jadi saya dulu nggih Pak Nuko nggih. Jadi gini, kalau biasanya di mahasiswa S1 itu kalau nanti sekiranya justifikasinya cukup kuat, saya kira perlu diberikan arah itu dengan melihat hasil riset-riset yang terdahulu. Hasil riset terdahulu itu bagaimana arahnya, hasilnya bagaimana, lebih kayak yang negatif atau yang positif. Sebenarnya itu bisa dilihat dari pemikiran logisnya. Misalnya contoh dengan saya ambil contoh saja variabel pendapatan akan berpengaruh terhadap style atau gaya hidup. Semakin besar pendapatan akan semakin besar orang itu memperbaiki gaya hidupnya seperti itu. Nah biasanya tapi di mahasiswa S1 itu sebenarnya amannya itu cukup berpengaruh saja karena ketika mereka di debat arahnya nanti berpengaruh positif tapi arahnya kok negatif, mereka fondasi untuk bertahannya itu biasanya agak goyah lah semacam itu. Nah, kalau pengalaman saya di waktu seminar hasil pas ujian
dokter itu disertasi saya seperti itu. Jadi saya menduga bahwasanya hasilnya positif, signifikan positif. Tapi ternyata setelah saya uji itu hasilnya signifikan negatif. Terus saya ditanya, hipotesis saudara diterima atau ditolak oleh pengujinya? Saya bilang ditolak. Nah, tapi pengujinya bilang seperti ini. Hipotesis diterima itu melihatnya dari apa? Dari signifikan kan, bukan dari arahnya. Jadi secara signifikan, saudara tetap diterima, tapi arahnya berkebalikan. Jadi saudara harus memunculkan justifikasi kenapa ini arahnya tidak sesuai dengan prediksi saudara. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya tetap diterima, tapi menggunakan justifikasi kenapa hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi. Ternyata setelah kita runut, oh ada hal-hal yang unpredictable itu muncul dalam kasus itu, sehingga itu menjadikan arahnya itu berbalik. Nah itu kalau hal-hal demikian kita kasih di mahasiswa S1 kayaknya agak berat Bu Titik, mungkin semacam itu. Jadi melihat lebih ke signifikannya saja, mempunyai pengaruh atau tidak lah semacam itu. Kalau toh perlu berpengaruh secara positif, biasanya itu sangat didukung, koheren sekali dengan hasil-hasil riset terdahulu yang sudah ada. Seperti itu. Monggo Pak Nugo. Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi sepakat ya apa yang disampaikan Dr. Bayu tadi, bahwasanya kalau kita itu ada sebuah penelitian, kemudian apakah perlu dijelaskan ya arah positif negatifnya, kita harus mengetahui dulu. Dari teman-teman S1 itu kan arahnya kan baru pembelajaran ya, jadi lebih arahnya baru belajar. Kalau kita baru belajar, dia sudah mampu menulis saja sudah luar biasa gitu. Jangan malah membebani teman-teman dari mahasiswa. Kalau kita menunjukkan positif negatif, kita butuh logika banyak. Logikanya lebih agak ya. Kalau saya itu sebagai pembimbing ya atau penguji gitu, biasanya lebih mengarahkan nggak usah kita membuat arah positif maupun negatif. Toh kadang menginterpretasikan mahasiswa itu arah positif negatif juga masih salah. Ya, wong kita tidak ada positif negatif aja kadang untuk signifikansinya juga masih salah ya. Kalau untuk apa namanya menunjukkan, apalagi ditambah dengan arah positif negatif, malah jatuhnya nanti malah justru malah membebani mahasiswa sendiri. Sebenarnya boleh nggak dijelaskan? Boleh kalau mampu menjelaskan justifikasinya, oke, tidak masalah. Tapi kalau misalkan hanya sebagai proses penjelasan sebagai proses pembelajaran gitu ya, kalau saya menyarankan lebih baik tidak perlu ya menunjukkan arah positif maupun negatif. Sebagai contoh saja ya teman-teman, dari ini sempat jadi apa namanya dilema juga di institusi kami ya. Sempat saya diskusikan sama dosen saya di UGM, kemudian teman-teman saya dari UGM pun juga, sebenarnya kalau arahnya positif kemudian tidak signifikan, apa kita masih bisa memberikan itu artinya itu hipotesisnya itu diterima atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, banyak dilema di sana, banyak pendapat di sana ya. Misalkan contohnya variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi, tapi hasilnya positif, tetapi tidak signifikan. Apakah hipotesisnya bisa terima? Nah itu seringkali beberapa penguji dari institusi kami itu dia menjelaskan bahwasanya hipotesisnya bisa diterima. Kenapa? Sesuai dengan apa namanya hipotesis, yaitu pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi. Tapi kenyataannya tidak signifikan. Berarti hasilnya bagaimana? Ya tidak berpengaruh, tidak signifikan. Walaupun positif sesuai dengan hipotesis, nah satunya tetap ditolak kan seperti itu. Nah itu yang menjadi beberapa kendala polemik salah kaprah ya, terutama dalam penentuan arah positif negatif. Walaupun sebenarnya diperbolehkan, lebih baiknya untuk apa ya istilahnya, karena masa itu masih tahapan pembelajaran, lebih baik itu dijadikan sebagai pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa, dihindari arah positif maupun negatif. Mungkin seperti itu Bu Titi, semoga bisa atau mampu memberi atau menjawab dari pertanyaannya. Oke. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi dari Bu Titik Purnawanti, yaitu parameter penelitian kemutakhirannya dari mana ya Pak Bayu atau Pak Nuko seperti itu? Oke, sebelum Bu Titik, sepertinya ada atas nama Pak Anwar itu ya.
dalam uji data pada SPSS mengalami hasil yang salah, apa yang harus dilakukan, Pak? Nah ini apa namanya, data yang salah itu menurut Pak Nuko bagaimana ini? Kalau saya, apa mungkin cara pengukurannya atau hasilnya tidak sesuai Nah, dengan itu syaratnya seperti itu? ya. Kalau saya memahami Pak Bayu, itu mungkin datanya itu tidak ada yang salah sebenarnya ya. Cuma mungkin dalam pengujiannya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan Pak Anwar, mungkin seperti itu kalau saya memahaminya. Atau kalau gini Pak, kata mungkin hasilnya itu tidak sesuai, misalnya kita sebelum melakukan uji regresi itu harus lolos asumsi klasik, ternyata datanya kok tidak lolos asumsi, apa yang harus dilakukan? Itu Oke. melakukan outlier, jadi Ya, betul. mengobati itu bisa ada caranya dengan, contohnya gini, contohnya kalau aset, itu kalau kita menguji itu harus di-lock-kan. Kenapa harus di-lock-kan? Karena aset di setiap perusahaan itu rentang nilainya sangat tinggi, sangat tinggi. Ada yang 1 triliun, ada yang mungkin 50 triliun. Jadi itu jangkauannya itu sangat, jenjangnya itu sangat lebar. Itu nanti sampel yang kita gunakan dalam riset kita itu sangat bervariatif. Lah itu makanya perlu di-lock. Jadi kalau biasanya kita pakai nilai aslinya, kalau aset itu biasanya cenderung nanti menyebabkan data itu tidak normal dan sebagainya, atau terjangkit masalah di asumsi klasik. Lah itu perlu di outlier dengan membuang data-data pencilan atau di lock atau di lend dan sebagainya. Itu insya Allah sangat jelas sekali. Kami kitabnya itu Imam Ghazali ya, sore itu sangat membantu sekali kalau di statistik. Mungkin Ya, atau mungkin Pak Bayu, mungkin ada beberapa cara ya. Tadi salah satunya dengan menggunakan data outlier. Data outlier itu yang dikatakan data outlier itu data ekstrim ya, yang mengganggu hasil akhirnya nanti. Nah, caranya bagaimana? Macamnya banyak. Kalau kita menggunakan FView sebenarnya lebih gampang sebenarnya. Kalau kita menggunakan FView, cara mengobatinya itu lebih gampang. Beda dengan menggunakan SPSS. Ya, kalau SPSS dengan cara mau outlier itu otomatis kita akan mengurangi jumlah data atau sampel yang kita peroleh ya, yaitu kita bisa menggunakan z-score ya. Kalau di atas 2 plus 2,5 atau kurang 2,5 kemudian kita hapus dan kemudian kita uji satu persatu lagi. Nah, itu akan mengurangi jumlah data. Tapi enak kalau kita menggunakan FView. FView itu bisa mengobati ya. Caranya nanti ada itu. Kalau Anda panjenengan mau ada bukunya itu ya, bukunya FView itu juga ada cara mengobati ketika ada kena autokorelasi, ketika terkena heterogenesitas, itu apa namanya, ada caranya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengobati apabila apa namanya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu tambahannya Pak Bayu. Terima kasih. Itu tadi dari saudara moderator ada lagi mau tanya. Oh, Bu Titik. Iya, Bu Titik. Bu Titik. Dari Bu Titik. Iya, Bu Titik. Ini. Bu Titik tanya, ini mungkin bagaimana cara mengukur ini ya, novelty ya Pak Bayu? Kayaknya kayak gitu kayaknya. Kemustahirannya ini dari segi pengukurannya atau dari segi apa ini, Bu? Konsep. Atau menurut persepsi Pak Nuko, melihatnya bagaimana? Pak Nuko dulu atau saya dulu? Monggo Pak Bayu dulu, Pak Bapak. Oke, biasanya kalau kita melihat kemutahiran dari riset kita, itu kalau paling mudah biasanya ketika kita di bidang menilai itu mutakhir atau tidak gitu. Oke, kita melihat dari beberapa jurnal yang saya kira cukup bergengsi atau bereputasi di beberapa universitas, itu biasanya topik yang kita angkat itu sudah banyak dibahas belum di jurnal-jurnal tersebut atau internasional jurnal seperti Indah Accounting Review itu tadi, itu sudah sering muncul belum? Saya kira kalau ini belum banyak dikaji, itu penelitian kita sangat mungkin menjadi menjadi sebuah oase ya, dahaga ya, di tengah topik-topik yang sudah jamak lah semacam itu. Terus kita juga paling mudah kan biasanya melihatnya kalau kita masukkan kata kunci di database sebuah
link jurnal itu sudah banyak belum yang membahas tentang itu. Kalau itu masih sedikit, saya kira menjadi peluang kita untuk meneliti terkait topik tersebut. Nah, terus biasanya kalau saya dulu tipsnya begini, kalau dulu saya pas meneliti Islamic Social Report itu kan masih 2016-2017 masih sangat jarang. Jadi trik saya gini, saya mencari variabel-variabel yang masih jarang digunakan tapi dalam mempengaruhi pengungkapan tapi CSR, Corporate Social Responsibility. Secara konsep kan sama, hanya yang satu secara konven, yang satu secara Islamik. Lah, variabel-variabel yang masih jarang itu saya tarik ke konsep riset saya terkait dengan Islamic Social Report. Nah, ketika itu saya hadirkan, saya melacak hal yang sama itu masih sangat jarang atau masih sangat terbuka sekali menjadi pembeda dari riset-riset yang sebelumnya. Terus dari sisi kemutahiran, saya yang dulunya ada pengaruh searah, saya membuat itu menjadi semacam analisis jalur yang terus saya pakai alat analisisnya GISKA lah semacam itu. Itu menjadi sebuah pijakan atau titik tolak sehingga saya mempunyai kesempatan menjadi pembeda dari riset-riset yang sudah ada. Mungkin itu pengalaman saya. Nah, kalau Pak Nuko mungkin. Ya kalau saya begini Pak Bayu. Jadi kalau kita melihat kemutakhiran atau apa, memang itu masuk ke ide ya. Ide dari sebuah penelitian. Dan ide dari penelitian itu memang susah sekali. Maka tadi disampaikan oleh Pak Bayu berkaitan latar belakang masalah. Itu hal yang paling susah dari sebuah riset, sebuah penelitian itu. Yang paling susah itu adalah membuat latar belakang masalah. Kalau untuk selanjutnya latar belakang landasan teori, kemudian metode, kemudian pembahasan, simpulan, dan saran gitu. Itu semuanya sudah tersaji semua. Tapi memunculkan ide itu yang susah sekali gitu. Makanya kan tadi disampaikan oleh Pak Bayu, ada riset gap ya, kemudian kita membaca artikel-artikel yang sebelumnya, kemudian dengan banyak membaca gitu kan, kita akan memunculkan sebuah ide baru yang kita nantinya itu dengan ide-ide tersebut kita bisa memunculkan ide dari sebuah penelitian. Tadi sampaikan Pak Bayu, pengalaman dari Pak Bayu tadi, itu salah satu contohnya bahwasanya cara Islamic reporting Islamic social reporting itu tadi kan jarang sekali diteliti gitu kan. Nah, maka itu menjadi kemutakhiran sendiri dalam membuat sebuah riset. Bahkan itu pun juga sudah dimunculkan dalam sebuah buku ya Pak Bayu ya. Pak Bayu sudah membuat bukunya yaitu tentang Islamic social reporting. Saya pun juga sudah baca Pak Bayu, bagus Pak Bayu. Begitu Bu Titik. Bu Titik mungkin nanti kalau mau ini ada bukunya Pak Bayu nanti bisa dikirim ke rumahnya. Nanti. Oke, ada satu lagi kita bisa baca yaitu mungkin pertanyaan terakhir ya Mas moderator nih. Iya, itu pertanyaan yang terakhir. Oke, ada pertanyaan dari Bu Wulandari Bu Wulandari mau tanya, kalau data tidak normal kemudian diobati sembuh, itu yang dilamparkan data asli atau yang sudah diobati atau keduanya? Terima kasih. Semacam itu. Pak Nuko dulu atau saya dulu? Pak Bayu. Kalau saya pada proses hasil itu, pembahasan itu nanti boleh dijelaskan, tapi yang ditampilkan itu menurut saya yang terakhir, karena itu yang menjadi pijakan dari peneliti untuk mengambil keputusan. Nah, semacam itu. Kalau kita sajikan data yang awal, terus itu jadi guidance, patokan, itu nanti bisa salah kaprah, karena ternyata di pembahasan itu data yang sudah kita obati. Nah, lebih baik saya mempreferensi untuk yang data yang terakhir. Setelah data itu bagus, setelah diobati, biasanya dengan outlier itu tadi, di situ nanti yang menjadi data yang muncul di lampiran, semacam itu. Kalau kami semacam itu. Oke, menambahkan Pak Bayu, jadi dari ini Mbak atau Ibu Wulandari ya, berkaitan dengan data yang sudah diobati
yang asli atau data yang sebelum diobati, yang pastinya tadi udah jelaskan Pak Bayu sedikit ya. Jadi saya menambahkan saja, itu kan di dalam metode penelitian itu kan atau di dalam tempat ya, dalam data itu, yaitu kan dijelaskan juga data yang dipakai berapa, data outlier berapa, itu dijelaskan juga itu. Nah nanti biar tidak menyesatkan itu ya. Jadi penelitian itu tidak menyesatkan. Jadi datanya itu ada berapa. Nah kemudian otomatis yang dipakai yang mana? Yang otomatis yang dipakai adalah setelah yang di outlier itu tadi atau yang diobati tadi. Jadi data akhirnya itu berapa? Karena kok bisa dipakai itu berarti sampelnya berkurang Pak. Nah makanya tadi itu karena kita jelaskan di dalam data outlier ya di bab 4 ya di dalam pembahasan. Tapi kalau tidak mau berkurang, ya itu kita bisa menggunakan alat uji yang lain. Kita bisa menggunakan EVIUS misalkan ya. Itu tidak perlu sebenarnya kita mau mengurangi dari data outlier itu kalau tidak mengurangi. Tapi memang kita harus butuh belajar kembali. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan SPSS, tidak menggunakan EVIUS, memang kita harus belajar ulang, belajar kembali. Karena di sana memang ada alat khusus ya, cara-cara untuk mengobati apabila terjadi data-data yang tidak sesuai apa yang diinginkan atau tidak bisa lolos uji dari uji asumsi klasik. Mungkin seperti itu, Mbak atau Bu Wulan. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kedua narasumber kami. Dan untuk yang penanya, terima kasih untuk Mbak Ida Ayu Kadir Rahmawati, Bu Titik Purwanti, dan Mas Anwar ya. Dan Mbak Wulandari. Dan Mbak Wulandari, oh ya. Sekian diskusi online pada siang hari ini. Kiranya ada kesalahan atau kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada pembawa acara, saya kembalikan. Terima kasih. Demikian seminar online yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diingatkan kembali para peserta untuk mengisi link ya. Mungkin tambahan informasi bagi para peserta bisa mengisi tautan daftar hadir nanti berkaitan dengan sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugo dan mahasiswa dan peserta yang lain. Ya, sama-sama Pak Bayu. Saya live ya. Oke. Oke.